Selamat pagi bagi anak ibu, apa kabar kalian? Semoga kabar baik ya. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kita dengan judul Aku Membutuhkan Orang Lain. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu dengan berdoa pribadi masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak ibu, dalam pembelajaran kita kali ini adalah tentang saling membutuhkan. Nah, ibu akan memberikan sebuah video tentang bagaimana sikap saling memberi dan saling membutuhkan dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Disimak ya anak ibu. Join the Bernas Bowls for Humanity Cause. Nah anak-anak, kita lanjutkan kembali. Setelah kita menyimak video itu, maka kita bisa menyimpulkan sejak di dalam rahim seorang ibu, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain untuk dirinya dan untuk di sekitarnya. Sebagai makhluk sosial, kita akan selalu berhubungan, berelasi, berteman dengan orang lain di sekitar kita. Maka kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama kita. Nah, sikap kita sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial adalah saling memberi, saling menerima dalam kehidupan bersama, dan diutamakan juga untuk saling memahami dengan sesama kita. Nah, kemudian manusia itu saling tergantung kepada satu yang lain, saling membutuhkan dalam kebersamaan dengan orang lain, sehingga kita bisa berkembang, yang dimulai dari keluarga, bersama teman, di sekolah bersama bapak ibu guru dan teman-teman, dan juga kalau kita sakit kita membutuhkan dokter, perawat di rumah sakit, dan kalau kita bekerja kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini penting untuk kita sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, kesadaran sebagai makhluk sosial menuntun manusia untuk membentuk sebuah kelompok, disebutlah itu dengan masyarakat. Nah, jadi perlu ada kesadaran untuk hidup bersama di dalam masyarakat itu, sehingga masyarakat itu pun hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera. Dalam teks kitab suci, ya, Yesus dan sanak saudaranya dalam Injil Markus 3 ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, yang dimaksud di dalam Injil Markus tadi tentang siapa saudaraku, siapa ibuku, bukan berarti Yesus tidak mengakui ibunya, tetapi bahwa hidup dalam persaudaraan yang sejati itu adalah saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan satu dengan yang lain tanpa pamrih,
sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya orang tua kandung kita atau orang saudara-saudara kandung kita yang dikatakan saudara kita, tetapi orang-orang yang mendukung kita, yang ada di sekeliling kita, itu adalah saudara kita dan sahabat-sahabat kita. Nah, maka penjelasan umum membutuhkan orang lain. Ada ungkapan yang melukiskan bahwa sahabat seumpama mutiara. Sahabat itu bagaikan harta milik kita yang sangat berharga. Sahabat itu disebut sebagai harta milik yang sangat berharga karena sahabat adalah orang yang selalu ada bersama kita, berbagi dan bercerita perasaan baik dalam suka dan duka. Maka dalam kitab suci ditekankan bahwa kita harus melakukan seperti Tuhan, sahabat yang baik. Nah, kerelaan untuk berkorban itu juga bagian dari salah satu persahabatan. Maka kita sebagai makhluk sosial ya harus memiliki beberapa hal. Sebagai makhluk sosial yang baik memiliki beberapa hal. Yang pertama, memiliki sikap simpati dan empati atau peka. Yang kedua, bertanggung jawab demi kepentingan bersama. Yang ketiga, murah hati dan rela untuk saling berbagi satu sama lain. Dan yang keempat, harus mampu menjadi pribadi yang baik di tengah masyarakat yang adalah buah dari iman kita kepada Tuhan kita sebagai orang yang kita percayai mampu menjadi sahabat dan teladan kita serta penolong kita. Nah, anak-anak ibu, kembali ibu ingatkan bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dan kita harus menghargai, menyayangi, mencintai, menerima segala kekurangan, kelebihan dari orang lain sebagai bagian dari diri kita. Oleh karena itu, kitalah yang akan menjadi penyempurna bagi mereka dan mereka bagi kita. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang aku membutuhkan orang lain. Semoga kita bisa membangun relasi kita dengan orang lain seperti kita membangun relasi kita dengan Tuhan kita sebagai penyelamat kita. Anak-anak ibu, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, dikerjakan seluruh tugas-tugasnya, dan tetap semangat untuk melakukan segala tugas kita. Salam dan selamat pagi.